Apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya. Perkenalkan, nama saya Rusneli Linawati Lumban Gaul, NIM 1905081022, kelas AK5A, dosen pengampu Raya Puspita Sari Hasibuan, SE MSI. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Pada video saya kali ini, saya akan menyelesaikan kasus 4 siklus penjualan dari buku Pratikum Sistem Informasi Akuntansi edisi kedua, di mana kasus 4 siklus penjualan ini saya akan menyelesaikan 1. Diagram konteks, 2. Diagram arus data atau data flow diagram, 3. Bagan alir atau flowchart, 4. Analisis kelemahan pengendalian internal dalam SAS 78, 5. Saran perbaikan dari kelemahan sistem pengendalian internal. Nah, sebelum saya memulainya, saya akan mengingatkan sistem yang saya bangun bukanlah menjadi patokan bagi Anda yang ingin membangun sistem penjualan. Pada diagram konteks saya kali ini, saya menentukan 7 entitas, yaitu staf administrasi penjualan, bagian gudang, bagian akuntansi, bagian pengiriman, kurir, bank, dan sekretaris bagian umum. Dimulai dari staf administrasi penjualan, akan menerima pesanan, lalu akan memberikan feedback, mencetak salinan sebanyak 7 bagian, di mana diantaranya yaitu slip pengeluaran persediaan, slip pengepakan, faktur, salinan buku besar, dan 3 file pesanan, di mana 3 diantaranya akan dikirim ke bagian gudang, 3 dikirim ke bagian akuntansi, dan 1 disimpan di bagian penjualan. Lalu bagian gudang akan menerima salinan, lalu akan mengirim barang dan mengupdate buku besar persediaan. Lalu bagian pengiriman akan menerima barang dan mencetak bill of lading dan menyerahkannya ke kurir. Kurir akan menerima barang dan bill of lading tersebut dan bertanggung jawab mengirimkan barang dan bill of lading ke pelanggan. Lalu, ketika pelanggan melakukan pembayaran, itu akan diterima oleh sekretaris bagian umum akan menerima cek dan bukti setor dari pelanggan. Lalu sekretaris bagian umum akan membuat slip setoran dan mempertanggungjawabkannya ke bagian akuntansi dan bank. Bagian akuntansi menerima slip setoran dan mengupdate buku besar piutangnya. Lalu bank juga akan menerima cek dan slip setoran, dan bank akan memberikan feedback yaitu laporan bulanan. Pada DFD level 0 saya ada 4 subsistem. Pertama, 1.0 mencetak dokumen pesanan penjualan, 2.0 proses pengecekan, 3.0 proses pengiriman, 4.0 proses penerimaan kas. Dimulai dari tenaga penjualan akan mencatat pesanan pelanggan, lalu akan menyerahkan daftar pesanan tersebut kepada staf administrasi penjualan. Dan staf administrasi penjualan akan mencetak dokumen pesanan penjualan yang membutuhkan data master pelanggan dan data master pesanan. Lalu, di 2.0 akan dilakukan pengecekan di bagian gudang yang membutuhkan data master persediaan. Di sini bagian gudang akan menerima salinan dan mengecek apakah barang tersebut tersedia. Lalu, jika barang tersebut tersedia, akan dikirim ke proses pengiriman, dan bagian gudang juga akan mengupdate buku besar persediaan dan mencetak voucher jurnal. Lalu, di 3.0, proses pengiriman akan menerima barang, lalu bagian pengiriman akan mencetak bill of lading dan diserahkan kepada kurir. Kurir yang akan bertanggung jawab mengirim barang dan bill of lading ke pelanggan. Lalu 4.0 proses penerimaan kas. Di sini ada sekretaris bagian umum yang telah menerima cek dan bukti setor pembayaran, lalu membuat salinan, slip setoran dan mempertanggungjawabkannya ke bagian akuntansi dan bank. Lalu bagian akuntansi akan menerima slip setoran dan akan melakukan pencatatan dan mengupdate buku besar piutangnya yang membutuhkan data master piutang. Lalu di sini ada bank. Bank akan menerima cek juga dan slip setoran, dan akan memberikan feedback berupa laporan bulanan. Pada DFD level 1 ini, dimulai dari staf administrasi bagian penjualan akan menerima daftar pesanan sebelumnya dari tenaga penjualan. Lalu,
Pesanan akan diproses dengan mencetak 7 bukti pesanan penjualan berdasarkan data master pesanan dan data master pelanggan, di mana 7 bukti pesanan penjualan ini yaitu salinan pengeluaran persediaan, slip pengepakan, faktur, salinan buku besar, dan 3 file pesanan, di mana 3 salinan akan dikirimkan ke bagian gudang dan 3 bagian akan dikirimkan ke akuntansi dan 1 bagian disimpan di penjualan. DFD level 2 ini adalah lanjutan dari DFD level 1, di mana bagian gudang akan menerima salinan pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan file pesanan. Data akan diperiksa dan akan dilakukan pengecekan ketersediaan barang berdasarkan data master persediaan. Apakah barang tersebut tersedia atau tidak? Jika barang tidak tersedia, maka akan dilakukan penolakan terhadap pesanan. Jika tersedia, akan dilanjutkan ke proses berikutnya, yaitu barang akan disiapkan dan barang akan diserahkan ke bagian pengiriman, dan bagian gudang akan mengupdate buku besar persediaannya. Level 3 ini adalah bagian pengiriman. Bagian pengiriman akan menerima barang dan akan dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian barang pesanan berdasarkan data master pesanan. Kemudian akan dilakukan pengepakan barang dan mencetak bill of lading berdasarkan data master pesanan. Kemudian bagian pengiriman akan mengirimkan salinan pengepakan, barang, dan bill of lading ke kurir, lalu kurir yang akan bertanggung jawab mengirimkan barang dan bill of lading ke pelanggan. DFD level 4 ini adalah proses penerimaan pembayaran dari pelanggan. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, lalu akan dilakukan pembaharuan piutang yang berdasarkan data master piutang, dan dilakukan juga pengupdatean jurnal penerimaan kas oleh bagian akuntansi. Bagan alir atau flowchart. Di sini ada 2 departemen yang saya buat, yaitu Departemen Penjualan dan Departemen Akuntansi. Di Departemen Penjualan ini ada staf administrasi bagian penjualan, ada bagian gudang, ada bagian pengiriman. Dan di Departemen Akuntansi ada staf akuntansi dan ada bagian lainnya yaitu sekretaris bagian umum dan bank. Dimulai dengan mencatat pesanan oleh staf administrasi bagian penjualan. Mencatat pesanan sesuai dengan daftar pesanan yang diterima sebelumnya dari tenaga penjualan. Kemudian akan dilakukan pencetakan 7 bagian pesanan melalui komputernya. Lalu 3 bagian salinan nanti akan dikirim ke gudang dan 3 lainnya dikirim ke akuntansi dan 1 lainnya disimpan di bagian penjualan. 7 salinan ini yaitu slip pengepakan, slip pengeluaran persediaan, faktur, salinan buku besar, dan 3 file pesanan. Lalu ke bagian gudang. Bagian gudang sudah menerima salinan tadi, lalu akan mengecek barang. Apakah barang tersedia atau tidak? Jika barang tidak tersedia, akan dilakukan pemesanan kepada supplier lainnya. Jika barang tersedia, maka akan dilakukan pengambilan barang dan disiapkan untuk dilakukan penyerahan kepada bagian pengiriman. Lalu setelah menyerahkan barang, akan dilakukan pengupdatean buku besar persediaan dan mencetak voucher jurnal. Lalu bagian pengiriman selain menerima barang, juga akan menerima slip pengepakan dan slip pengeluaran persediaan. Lalu akan dilakukan pengupdatean file daftar pengiriman dan mencetak bill of lading sebanyak 2 salinan. Lalu di bagian pengiriman ini ada namanya kurir. Kurir selain menerima slip pengepakan, kurir juga akan menerima barang dan bill of lading sebelumnya dari pengiriman. Dan kurir akan bertanggung jawab mengirimkan bill of lading dan barang kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu staf akuntansi. Staf akuntansi akan menerima 3 bagian salinan dari bagian penjualan. Setelah menerima faktur, salinan buku besar, dan file pesanan ini akan dilakukan pengupdatean jurnal penjualan.
dengan mencetak voucher jurnal. Lalu, akan dilakukan pengupdatean buku besar kembali. Lalu ada sekretaris bagian umum. Sekretaris bagian umum ini telah menerima pemberitahuan melalui surat. Nah, sekretaris bagian umum ini setelah menerima cek dan slip pemberitahuan pembayaran pelanggan akan membuatkan 2 salinan setoran, di mana 2 salinan ini masing-masing akan diserahkan ke bank dan akuntansi. 1 salinan ke bank dan 1 salinan ke bagian akuntansi. Nah, pertama ke bank, sekretaris bagian umum ini akan menyerahkan cek dan slip setoran kepada bank, dan bank akan memberikan feedback berupa laporan bulanan. Kemudian bagian umum ini juga akan menyerahkan slip setoran yang kedua dan slip pemberitahuan pembayaran ke bagian akuntansi. Lalu akuntansi akan menyimpan file ini dan melakukan pengupdatean jurnal penerimaan kas buku besar piutang atas penerimaan pembayaran oleh pelanggan. Nah, di sini ada kelemahan pengendalian internal menurut SAS 78. Di sini ada 5 komponen, bisa dibaca ya pada slide-nya. Lalu juga ada saran kelemahan pengendalian internal perusahaan, bisa dibaca pada slide yang tertera. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye.